Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Peturungan Kidul 02, Ibu Rini Kustiwati Franska SPD. Yang saya hormati Ketua Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Bapak Danang Wahyu Utomo MKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Peturungan Kidul 02 serta Tendik. Yang saya hormati Bapak Ibu tim dosen dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan yang sangat mulia dan indah ini, untuk yang pertama kalinya kita bekerja sama. Terima kasih yang sangat luar biasa, apresiasi kami yang luar biasa untuk Universitas Dian Nuswantoro, karena dengan kesibukan panjenengan semuanya, panjenengan kerso untuk mampir di sini memberi ilmu pada kami semuanya. Kampus kami yang sangat kecil ini 1/20 dari kampus panjenengan yang berada di ufuk timur kota Semarang, panjenengan rela ke sini, itu masya Allah luar biasa. Kami syukur, alhamdulillah. Salam kami untuk Bapak Rektor dan staf-staf dinas, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bersama ingin bareng-bareng belajar dengan beliau-beliau yang ada di depan-depan ini. Untuk apa? Untuk belajar pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis apa ini? Multimedia interaktif bagi guru. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan acara-acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan acara yang keempat adalah pelatihan. Maka Bapak Ibu guru semua dan Bapak Ibu pembimbing, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah menjadi doa kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua PKM Program Kemitraan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro, yang akan disambut oleh Bapak Danang Wahyu Utomo MKOM. Waktu dan tempat kami aturkan. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa yang telah bersedia membantu kami. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami ucapkan, semoga dengan rahmat dan hidayahnya masih memberikan kita nikmat dan karunia dalam acara hari ini, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Singkat saja Bapak Ibu, kami dari tim pengabdian Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dapat berinteraksi, kami dapat menambah wawasan juga sebenarnya, bahwa di SD negeri mulai saat ini juga ada literasi digital yang telah digaungkan oleh Pak Menteri. Jadi dari Pak Menteri menghimbau ada literasi digital yang dimulai dari media pembelajaran, kemudian masuk ke dalam literasi seperti jurnal, kemudian paper dan yang lain sebagainya. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Rini telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan diskusi, sebenarnya ya, memberikan diskusi, memberikan sharing terkait materi multimedia pembelajaran. Harapannya kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, bisa berlanjut di waktu yang akan datang. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen ya, gitu aja kita tanya. Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa dari UDINUS yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru SD Peturungan Kidul 02 yang saya hormati pula.
Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sampai dengan pagi hari ini kita diberi kelimpahan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran yang nantinya akan disampaikan dari Udinus. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya, dari tim Udinus yang telah istilahnya keroyo-royo gitu untuk hadir di tempat ini yang ya mohon maaf seperti inilah tempat kami, namanya SD Negeri ya. Seperti ini guys, amat sangat sederhana ya, tidak seperti kampus. Kalau kampus itu kan sekarang itu tidak ada kampus yang jelek, semua kampus itu mewah ya, hanya ya ruangannya ya seperti inilah yang kita punya. Mohon maaf apabila nanti kurang nyaman atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang nantinya akan memberikan ilmu yang amat sangat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi terutama untuk kita guru-guru ya. Memang sekarang sudah eranya era digital, semua digital ya, serta anak-anak juga sekarang sudah mulai kita ajarkan komputer. Jadi mau tidak mau kita harus selalu dan belajar. Ya walaupun kita sudah ini sudah usia hampir unsur ini, mau tidak mau juga harus ikut belajar karena harus mengikuti perkembangan zaman. Semoga nanti ilmu yang diberikan dari tim Udinus bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di sini serta utamanya bagi anak-anak peserta didik kita, supaya nanti kita bisa lebih mengikuti zaman kedepannya yang semakin maju ya, kecuali seperti kalau saya itu memang agak gaptek apalagi saya juga sebentar lagi mungkin pensiun, jadi ya hanya brodal gerandul itu saja, tidak begitu, hanya sekedar bisa buka moto gitu aja. Tapi untuk Bapak Ibu guru di sini yang masih muda-muda ini, saya harapkan bisa lebih berkembang lagi nantinya. Dan nanti juga yang kami harapkan tidak berhenti di sini, mungkin nanti ada kelanjutannya ya, supaya kita juga nanti seperti tadi mitra dan nanti kedepannya juga bisa apabila kita butuh suatu mungkin bisa dari Udinus bisa membantu kita ya, yang kita harapkan seperti itu. Nah kita semacam kalau dirama dengan simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan, saling menguntungkan. Dari Udinus juga butuh, dari kita juga butuh. Jadi ini memang pengetahuan itu harus ada selalu berkembang. Mungkin dari yang dari kampus-kampus itu kan lebih maju ya. Untuk SD ini kan istilahnya masih masih perlu bimbingan, perlu belajar lebih lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami amat sangat berterima kasih dari tim Udinus. Juga sekaligus mohon maaf ya apabila nanti dalam penerimaan pelayanan kami, situasi kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan mohon maaf juga nanti saya tidak bisa ikut menunggui. Jadi saya tadi juga ada Zoom ini nanti saya langsung tinggal ada Zoom, saya harus mengikuti. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ahli gitu ya. Hanya saja di sini karena semua media pembelajaran saat ini itu lebih banyak diarahkan ke digital, maka kami berinisiatif ya dari tim pengabdian untuk mengadakan pengabdian, yaitu program kemitraan masyarakat yang berkaitan dengan media pembelajaran. Kami bungkus dengan multimedia interaktif. Nah, interaktifnya bagaimana nanti kita akan awasi Bapak Ibu, kita akan lihat. Jadi untuk yang pertama, jadi latar belakang yang mengawali adalah bahwa saat ini sosial media semakin berkembang, dan berkembangnya tidak hanya di salah satu sisi, yaitu di salah satu informasi teks, tapi sudah merambah ke video. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu lihat putra putrinya gitu ya, kalau sering di sosmed gitu, sekarang paling banyak bukan YouTube sekarang, tapi kalah dengan TikTok Bapak Ibu. Bahkan anak saya usia 3 tahun itu udah mahir TikTok Bapak Ibu. Kemarin udah mencetin tombol keranjang kuning terus gitu. Jadi ini salah satu alasan bahwa multimedia interaktif ini sekarang mulai banyak dibicarakan, mulai banyak digaung-gaungkan ya. Jadi ini alasan pertama ya, jadi Bapak Ibu. Jadi di sini saya sampaikan datanya gitu ya. Saya ambil sedikit gitu ya dari data Indonesia.id bahwa ternyata di Indonesia saja itu masuk ke dalam 4 besar. Ini ya kalau dari tahun 2022 itu menurun sebenarnya. Indonesia nomor 3, tapi karena di sini tersalib ya Bapak Ibu ya, tersalib oleh India ya, karena memang India itu populasinya istimewa sekali gitu ya. Jadi tersalib ya, jadi Indonesia menjadi peringkat keempat terbesar gitu ya sedunia pengguna media sosial versi video Bapak Ibu. Ini yang saya ambil hanya versi YouTube-nya. Nah, artinya apa? Artinya generasi sekarang Gen Z gitu ya. Kalau saya katakan Gen Little Z gitu. Jadi generasi yang sekarang itu untuk belajar kemungkinan Bapak Ibu ya. Ini hanya terkaan saya bahwa untuk belajar itu harus menggunakan video. Jadi dengan ada sisipan video, dengan ada sisipan multimedia yang sangat interaktif, ada avatarnya, ada gerakan-gerakan medianya, tulisannya enggak hitam, enggak kayak gitu aja, tulisannya hitam, kertasnya burung gitu aja, yang bikin ngantuk gitu ya, kayak khotbah Jumat gitu. Jadi ya, jadi di sini menjadi alasan yang kedua bahwa media interaktif ini sangat penting untuk Bapak Ibu mendampingi di saat pengajaran, di saat pembelajaran. Jadi ya saat ini sudah eranya gitu ya, eranya semuanya media sosial. Nah, alangkah baiknya ketika kita menggunakan media seperti ini, kita sisihkan ke media sosial. Jadi anak-anak itu melihat YouTube sekalian belajar. Jadi nanti Bapak mungkin setelah pelatihan ini salah satu atau semuanya dari Bapak Ibu ada kerja sampingan jadi YouTuber gitu, sampingannya YouTuber gitu ya. Jadi membuat media-media pembelajaran gitu ya, membuat materi-materi, hanya satu materi diupload ke YouTube, satu sub materi diupload ke YouTube, itu memberikan insight yang banyak untuk anak-anak yang belajar. Nah, ini saya ambil 3 teratas ya, survei gitu ya, saya ambil 3 teratas survei bahwa untuk video ini ternyata kelebihannya ya, pertama menurut saya dari kami orang IT saja melihat video itu hanya untuk media interaktif saja, ternyata tidak. Jadi yang pertama ternyata menambah ide kita ya, menambah keterampilan kita ya, kita akan diasah ternyata untuk menjelaskan materi. Misalnya kalau di sini nanti saya bahasnya matematika Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa saya dari dulu suka matematika meskipun dapat gurunya killer gitu ya, termasuk di sini killer guru matematika. Jadi menambah ide, menambah keterampilan gitu. Jadi kita akan banyak, misalnya kita belajar bangun ruang, nah kita akan menampilkan misalnya kubus itu dari berbagai sisi. Kalau biasanya kita hanya melihat sisi 2 dimensi, kita bisa menampilkan sisi 3 dimensi. Bener gak sih kubus itu rusuknya sama? Bener gak sih kubus itu sisinya sama? Pembuktiannya bagaimana? Karena anak-anak sekarang sudah cerdas-cerdas, jadi kalau
kasih ke anak saya saja. Jadi kalau saya menjelaskan ini ayam gitu, itu anak saya minta buktinya. Ayam buktinya apa Pak gitu ya. Misalnya suaranya gitu. Tiba-tiba ayam suaranya ngeong kan berarti bukan ayam gitu. Jadi anak sekarang cerdas-cerdas. Jadi yang pertama menambah ide dan keterampilan. Yang kedua, kita semakin tahu tentang informasi yang sebelumnya tidak tahu Bapak Ibu. Jadi ada informasi, ada penjelasan bahwa kenapa kok pupus isinya sama misalnya gitu. Kita jadi semakin tahu, kita jadi semakin memperbanyak literasi yang mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah kita dapat. Ya, dari berbekal dengan media interaktif seperti ini, kita bisa memberikan informasi yang mungkin tidak ditemukan oleh anak-anak yang sedang belajar di saat itu juga. Yang terakhir, yang ini di luar ekspektasi kita semua, bahwa dengan media interaktif ternyata bisa memperbanyak jaringan, ya, memperbanyak pertemanan. Jadi kalau misalnya satu materi nanti Bapak Ibu upload ke YouTube, mungkin dari Sabang sampai Merauke akan tanya, gitu ya. Itu caranya bagaimana? Itu bahkan penjuru dunia itu pun akan tanya, gitu. Itu akan tanya. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali ya untuk mendampingi Bapak Ibu dalam membuat media belajar. Jadi media belajar sekarang tidak hanya yang ada di depan kelas gitu ya, tapi kita bisa berikan ketika adik-adik siswa SD ini belajar, itu bisa sekaligus dia lihat kesehariannya, lihat YouTube, lihat TikTok, itu bisa kita sisipkan media belajarnya. Menyampaikan ya untuk alat ya atau tools yang kita gunakan untuk membuat slide presentasi ini adalah Canva ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan, mungkin saya tanya dulu nih Bapak Ibu, ada yang sudah menggunakan Canva, mungkin bisa angkat tangan? Belum ya, jadi sama sekali berarti mungkin belum pernah menggunakan Canva. Cuman kalau untuk melihat mungkin sudah pernah Bapak Ibu untuk melihat hasil dari Canva? Belum? Sampun ya, jadi mungkin sudah pernah melihat hasil dari Canva ya. Saya malah tahunya itu awalnya dari mahasiswa Pak. Ya saya itu juga sebenarnya kalau sama generasi yang Z tadi yang dikatakan Pak Danang itu kita juga harus speed juga ya mengejar. Kalau anak-anak itu kan asik ya dengan sesuatu yang berbau multimedia gitu ya. Nah kadang kita ini agak sedikit ketinggalan ya dengan anak-anak sekarang gitu ya. Nah biasanya mahasiswa itu ketika presentasi itu menggunakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ini kita amati, oh itu Canva ternyata. Kita cari tahu ya, ternyata cocok ya untuk digunakan sekarang ini. Nah Canva ini sebenarnya adalah alat desain grafis online ya. Jadi kalau mungkin bisa di searching ya Canva itu apa ya. Jadi Canva ini adalah suatu alat desain grafis online. Nah desain grafis ini tentunya ada berbagai macam purpose ya, tujuan yang bisa kita gunakan ya. Jadi bisa membuat video tadi Pak Danang sudah sampaikan, ini juga nanti kita bisa gunakan membuat slide presentasi. Oke, mungkin langsung saja kita masuk di materinya untuk email ya, supaya kita bisa menyimpan ya. Lalu kita bisa gunakan sewaktu-waktu ya. Jadi project atau slide atau apapun yang kita buat di Canva itu tersimpan. Nah, di sini kita ketika sudah membuka Canva ini, nanti ada beberapa menu yang bisa kita lihat di sana. Dan Canva ini mempunyai berbagai macam ya template yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya itu kita bisa mengkombinasikan template ya. Kalau di PowerPoint ini kan, kalau kita ini juga ada kolaborasi juga ya, bentuk kolaborasi di mana kita bisa menginvite ya atau mengundang orang untuk sama-sama mengedit gitu. Jadi mendukung kolaborasi. Jadi pekerjaan kolaborasi ini memang sekarang sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Nah Canva ini menjawab ya solusi tersebut ya dengan membuat kolaborasi. Nah saya jadi tahu ya, pantas ya mahasiswa itu kalau dikasih tugas kelompok dia pakainya Canva gitu ya, karena di sini dia bisa invite membernya. Ya, ini mungkin untuk terminologi bisa invite member dan mendukung kolaborasi pekerjaan bersama. Nanti saya bikin slide yang bagian ini, kamu slide yang bagian ini itu bisa dalam satu proyek atau satu pekerjaan. Oke.
Nah di Canva ini bagusnya ada beberapa elemen yang bisa kita tambahkan ya. Jadi kalau kita bikin PowerPoint mungkin kita mau cari gambar matahari misalkan itu lagi menambahkan mau nambahin gambar matahari, kita cari ya Bapak Ibu di Google gitu ya, matahari gitu ya. Terus kita download ya JPG-nya, image ya, terus kita tempelkan ya ke slide yang kita gunakan. Nah di Canva ini sudah ada elemen ya. Nah di sini ada elemen di mana kita bisa menempelkan ya atau menyisipkan ya elemen tersebut ke slide yang kita buat. Nah kelebihannya di situ. Jadi didukung oleh berbagai macam template yang bisa kita download ya, baik itu mungkin gratis, ada juga yang berbayar, dan dalam satu PPT ya istilahnya itu bisa beberapa tema ya. Kalau PowerPoint kan satu PPT hanya satu tema, desainnya itu saja. Nah ini kita bisa mix ya, ada beberapa tema ya, atau tema atau desain itu bisa ya. Nah template-nya banyak, elemennya juga ada ya, jadi kita bisa membuat ya atau mencari ya. Kita mau nyari bentuk panel ini kotak gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat di sini beberapa macam ya, ada yang grafis ya, ini grafis, ada yang foto ya. Nah ini kita bisa istilahnya kalau bahasa Indonesia itu serat gitu ya, atau gerak gitu ya, bisa tulisnya. Nah, nah mungkin kita dari yang blank dulu aja ya, atau yang kosong. Nah, kalau ini sudah jadi baru ini nanti kalau saya berubah ini nanti ya, jadi saya biar ambil yang kosongan aja ya. Ini sudah jadi ya. Kalau yang sudah jadi seperti ini yang tadi sudah disampaikan oleh tim ya. Hanya beberapa bentuk ya, mungkin kita bisa lihat ya. Ini elemen-elemennya semuanya ngambil dari Canva. Ini screenshot ya, kita screenshot sendiri. Oke, nah dari sini kita pilih template dulu Bapak Ibu. Jadi template ini kan merupakan dasar ya, di mana kita akan mengembangkan slide yang kita gunakan. Jadi template-nya mengenai apa? Misalkan kita mau tata kuncinya apa nih ya? Misalkan yang simple aja, saya mau yang simple ya. Ini kita bisa tulis ya dengan simple mungkin presentation ya, atau simple presentation, atau mungkin pakai bahasa Indonesia juga boleh ya, simple ya, atau mungkin saya cari yang sederhana aja ya, yang enggak terlalu banyak elemennya gitu ya. Mungkin kita simple presentation, ini kita searching ya. Nah di sini muncul beberapa pilihan template yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ada beberapa pilihannya. Nah di sini saya perlu sampaikan dulu bahwa ini ada yang logo mahkota gitu ya, itu tulisannya Pro, itu berbayar. Jadi memang ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah ini kita ambil yang nggak usah berbayar ya, yang desain yang nggak berbayar ya. Jadi kita bisa pilih banyak, yang di sini juga banyak ya. Jadi antara berbayar dan yang free itu juga imbang. Oke, mungkin misalkan kita ambil yang ini, atau kita bikin yang kelas